Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Perkenalkan, nama saya Sandi, kuliah di Stein Majene, ambil jurusan Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Agama Islam dari kelas TP2. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video sejarah peradaban Islam. Tugas ujian tengah semester atau UTS. Dosen pengampu Iqbal Ishum Inhum. Langsung saja, yang pertama yaitu jelaskan secara bahasa dan istilah pengertian sejarah menurut para ahli. Pengertian sejarah. Secara etimologis, sejarah berasal dari bahasa Arab, yakni syajaratun, yang berarti pohon. Oleh karena itu, sejarah erat kaitannya dengan keturunan. Dan kemudian syajaratun ini diserap oleh bahasa Melayu menjadi sejarah, dan dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan sejarah. Dalam bahasa Inggris, sejarah disebut historis. Historis sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu historia, memiliki arti informasi atau pencarian. Pengertian sejarah menurut para ahli. Menurut Sartono Kartodirjo, sejarah adalah gambaran mengenai masa lalu manusia dan sekitarnya sebagai makhluk sosial yang disusun secara ilmiah dan lengkap. Sedangkan menurut Ibnu Khaldun, catatan tentang manusia dan peradabannya dengan seluruh proses perubahan secara nyata dan segala sebab dan akibatnya. Sejarah menurut KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia, sejarah adalah kejadian atau peristiwa yang benar-benar terjadi, peristiwa di masa lampau. Kalau kita ambil kesimpulan bahwa sejarah adalah suatu kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi pada masa lampau. Selanjutnya, soal yang kedua, jelaskan kondisi sosial dan politik bangsa Arab sebelum Islam. Kondisi sosial Arab sebelum Islam, yang pertama yaitu kehidupan suku dan kabilah. Masyarakat Arab pada waktu itu sangat terorganisir dalam bentuk suku-suku dan kabilah, sehingga perselisihan atau peperangan antar suku sedang terjadi dan bisa berkepanjangan. Yang kedua, penyembahan berhala. Masyarakat Arab sebelum Islam dikenal sebagai memperdewa banyak berhala. Mereka menyembah banyak berhala bermacam-macam, berhala yang dibuat dari kayu, batu, dan material lainnya. Selanjutnya yaitu kesenian dan sastra. Masyarakat Arab pada saat itu berkembang pesat, terutama dikenal dengan seorang penyair. Selanjutnya, kondisi politik Arab sebelum Islam. Sistem kekerabatan suku masyarakat pada masa itu sangat terorganisir dalam bentuk suku dan kabilah. Tidak ada negara bersatu. Arab sebelum Islam tidak memiliki bentuk negara atau kerajaan bersatu, ada yang bersekutu, dan perang konflik. Peran antara suku dalam hal biasa terjadi di masyarakat Arab. Sistem perdagangan dan hubungan antar kabilah. Selanjutnya, soal yang ketiga, jelaskan kemajuan yang dicapai umat Islam pada masa Khalifah Umar bin Khattab. Kemajuan yang dicapai Islam pada masa Umar bin Khattab, pada masa kepemimpinan Umar bin Khattab, kekuasaan umat Islam sudah meliputi Jazirah Arab, Palestina, Syria, dan sebagian wilayah Persia, Mesir. Yang pertama yaitu mengatur administrasi negara. Mencontoh administrasi yang berkembang di Persia, Umar bin Khattab berkembang atau membagi 8 provinsi. Yang pertama, Makkah, Madinah, Syria, Jazirah, Basra, Kufah, Palestina, dan Mesir.
menyalurkan undang-undang, ketertiban pasar, ukuran dalam pasar jual beli, mengatur kebersihan dalam pasar, membentuk departemen, jawatan kepolisian, keamanan, dan ketertiban, sistem pembayaran gaji dan pajak tanah, mendirikan pengadilan, departemen pekerjaan umum, dan baitul mal. Penetapan kalender Hijriah, ditetapkan permulaan tahun Islam pada saat Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah. Itulah yang dilakukan Umar bin Khattab pada saat menjadi pemimpin atau khalifah. Selanjutnya pertanyaan keempat, jelaskan latar belakang terjadinya Perang Siffin. Latar belakang terjadinya Perang Siffin: 1. Kematian Utsman bin Affan. Penyebab terjadinya Perang Siffin adalah pembunuhan Khalifah Utsman bin Affan pada tahun 665 Masehi, 335 Hijriah. Kedua, penyebab terjadinya itu pengangkatan Imam Ali sebagai khalifah. Beberapa tokoh termasuk Muawiyah bin Abi Sufyan menolak mengakui Ali sebagai khalifah karena mereka menganggap pembunuhan Utsman belum dihukum. Penyebab ketiga yaitu perselisihan dalam menegakkan keadilan. Imam Ali berusaha menegakkan keadilan dalam merdeka, konflik sistematis semakin memanas. Terus yang keempat penyebabnya yaitu pertikaian politik dan kekuasaan politik. Ini juga mencerminkan pertikaian dua kubu, bisa mendukung Ali dan pendukung Muawiyah. Terus yang kelima yaitu konflik di Siffin. Perang ini terjadi di wilayah Siffin di dekat sungai Efrat pada tahun 657 Masehi. Tidak ada yang berhasil mencapai kemenangan, tetapi mencapai tahkin perpecahan lebih lanjut di tahkin bagi umat Islam. Selanjutnya pertanyaan kelima yaitu jelaskan perbedaan kebijakan politik masa dinasti Umayyah di Damaskus dan masa dinasti Abbasiyah di Baghdad. Politik dinasti Umayyah di Damaskus, yang pertama itu sentralisasi kekuasaan kebijakan. Ini memastikan bahwa kekuasaan tetap berada di tangan keluarga Umayyah. Terus yang kedua, pewarisan jabatan Khalifah Umayyah mulai mengadopsi sistem pewarisan jabatan secara dinasti. Yang ketiga, ekspansi wilayah dan menaklukkan kebijakan. Ekspansi menjadi salah satu ciri khas pemerintahan Umayyah di bawah kepemimpinan seperti Muawiyah I dan Yazid I. Selanjutnya kebijakan politik Abbasiyah di Baghdad. Pengaruh Umayyah di wilayah Persia dan Irak. Selama pemerintahan Umayyah, wilayah Persia berada di bawah kontrol mereka. Pemerintahan Umayyah menindasan terhadap non-Arab. Umayyah lebih dikenal dengan kebijakan menonjol kearaban dan menyebut ketidakpuasan di kalangan non-Arab termasuk Persia. Pemberontakan dan tidak kepuasaan kebijakan politik Umayyah yang menindas diskriminatif terhadap non-Arab, terutama Persia, wilayah, dan Irak. Itulah tugas yang saya sampaikan. Itulah presentasi yang saya sampaikan untuk tugas mata kuliah ujian tengah semester mata kuliah sejarah peradaban Islam. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Dengan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.